Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, Fali Satria Maulana, di pembahasan buku perilaku organisasi bab ke-12, yaitu mengenai kepemimpinan. Yang pertama ada arti kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok orang agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Kepemimpinan dapat menentukan apakah suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan atau rencana-rencana yang sudah ada sebelumnya. Next ada beberapa teori di sini. Ada 4 ya. Yang pertama teori sifat atau teori Gridman. Nah, dari teori ini menyatakan bahwa seseorang itu dilahirkan dengan ciri yang yang harus dipenuhi sebagai seorang pemimpin. Seperti itu. Teori istilahnya biologis. Secara biologis sudah dilahirkan dengan membawa ciri sebagai pemimpin. Kemudian konsep yang kedua dari teori sifat ini. Pemimpin dilahirkan bukan karena individu yang terlahir dengan ciri-ciri tertentu. Pemimpin bisa dilahirkan dari kalangan manapun. Kemudian ada teori perilaku kepemimpinan. Nah, teori perilaku kepemimpinan. Di konsep yang pertama, melalui pendekatan perilaku dapat memberikan implikasi yang berbeda dengan pendekatan sifat. Jadi dari konsep yang pertama ini bisa terlihat secara jelas antara yang dari pendekatan sifat tadi dengan implikasi nyata yang sudah dilakukan. Kemudian pada konsep yang kedua, pendekatan kesifatan, pemimpin dianggap lahir sehingga kita mendapat suatu dasar untuk menyeleksi orang yang tepat untuk posisi sebagai pemimpin. Nah, ini seperti itu. Kemudian ada teori kontingensi dan teori pertukaran pemimpin anggota. Teori kontingensi ini dikembangkan oleh Fiedler, mengemukakan bahwa prestasi kelompok tergantung interaksi antara gaya kepemimpinan dengan kadar menguntungkan atau tidaknya suatu kondisi dan situasi yang ada di dalam. Nah, jadi kontingensi ini berdasarkan situasi, bukan secara spontan seperti itu. Jadi kita lihat berdasarkan kenyataan di lapangan. Kemudian teori pertukaran pemimpin anggota. Teori ini mendukung penciptaan para pemimpin di dalam kelompok atau di luar kelompok. Para bawahan dengan status di dalam kelompok yang akan menjadi peringkat kinerja tertinggi, tingkat perputaran pekerja yang rendah, dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Teori mendukung penciptaan para pemimpin pekerjaan dalam suatu kelompok. Nah, ada ciri-ciri atau hal-hal yang dilakukan untuk menjadi pemimpin karismatik atau menciptakan kepemimpinan karismatik, yaitu yang pertama ada visi dan artikulasi, yang kedua ada rasio personal, yang ketiga peka terhadap lingkungan, dan yang keempat perilaku tidak konvensional. Dari yang pertama ini, visi dan artikulasi, tujuan apa dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan dan dicapai. Kemudian rasio personal, ini bagaimana kita sebagai individu bisa memiliki perbandingan terhadap sifat-sifat yang kita miliki, seperti misalnya kita bisa mampu bekerja dalam tekanan sedangkan orang lain tidak. Kita bisa mengatur waktu dengan baik, orang lain tidak, mungkin seperti itu. Kemudian peka terhadap lingkungan dan isu-isu terkait dan sedang hangat pastinya. Dan yang keempat ada perilaku tidak konvensional atau perilaku yang tidak biasa, terobosan-terobosan terbaru, inovasi-inovasi terbaru, dan hal semacamnya. Kemudian ada kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan transformasional ini bisa dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, karisma, inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual. Nah, dari keempat ini memiliki porsi persentase pengaruh yang berbeda-beda. Contohnya yang pertama, karisma memberikan pengaruh sebesar 10%, kemudian inspirasi 20%, stimulasi intelektual 30%, dan pertimbangan individual sebesar 40%. Jadi dalam memimpin suatu
kepengurusan atau organisasi, pertimbangan individu ini menjadi hal yang terbesar dalam mempengaruhi berjalannya suatu organisasi tadi. Maka perlu diperhatikan secara hati-hati dan teliti secara seksama bahwa pertimbangan individual itu juga mempengaruhi kebijakan yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Kemudian stimulasi intelektual atau kecerdasan ini juga sangat mempengaruhi, kemudian inspirasi dari sekitar sebesar 20% dan karisma ini sangat kecil kalau dibandingkan yang lainnya, itu sekitar hanya 10%. Kemudian ada kepemimpinan autentik. Tadi ada karismatik, sekarang autentik. Kepemimpinan ini dipercaya akan lahir untuk berbagi informasi, mendorong komunikasi, dan berpegang teguh pada cita-cita atau tujuan yang akan mereka lakukan. Maka dari itu pemimpin perlu jujur terhadap dirinya dan menghindari kepalsuan diri. Autentik berarti asli seperti itu dari dirinya sendiri. Kemudian ada etika kepemimpinan. Pemimpin yang etis diyakini menggunakan karismanya untuk melayani sesama karena menjadi patokan moral penting bagi organisasi. Kepercayaan dan kepemimpinan. Kepercayaan adalah suatu keadaan psikologi yang ada ketika kita setuju dan membuat diri rentan. Karena kita memiliki harapan positif tentang bagaimana tentang bagaimana kita mendorong dan menghargai integritas orang lain. Nah, itu etika kepemimpinan itu misalnya menghargai integritas orang lain, itu menghargai pendapat bisa jadi, kemudian tidak mendahulukan kepentingan pribadi, itu juga termasuk di dalam etika kepemimpinan. Kemudian ada kepercayaan dan kepemimpinan. Kepercayaan adalah suatu keadaan psikologi yang rentan. Karena kita memiliki harapan positif tentang bagaimana hal-hal akan berubah. Nah, itu ada kepercayaan pada diri sendiri. Nah, itu maksud saya kepercayaan ada pada diri kita sendiri. Nah, apakah kita mempercayai suatu hal itu atau tidak, itu yang membuat suatu harapan dan hal-hal yang akan merubah suatu kondisi. Kemudian bagaimana kepercayaan dikembangkan dan kepercayaan sebagai proses. Kepercayaan tidak hanya tentang pemimpin, karakteristik pengikut juga mempengaruhi perkembangan kepercayaan. Karakteristik pengikut yang dimaksud adalah integrasi kebijakan dan kemampuan. Kemudian kepercayaan sebagai proses, ini cenderung mengacu pada seberapa besar sih kemungkinan tertentu karyawan untuk mempercayai seorang pemimpin, seperti itu. Kemudian ada konsekuensi dari kepercayaan, ini mengambil resiko, berbagi informasi, dan efektivitas. Kemudian tantangan untuk membangun kepemimpinan ada 2 di sini kita lihat, yaitu kepemimpinan sebagai atribut dan substitusi serta netralisasi kepemimpinan. Akan kita bahas yang pertama dulu, kepemimpinan sebagai atribut. Teori atribusi dari kepemimpinan mengatakan bahwa kepemimpinan hanyalah sebuah pengaitan yang dibuat orang lain atau individu. Jadi kita memberi atribut pada kecerdasan pemimpin, keterampilan verbal yang kuat, agresivitas, pengertian, dan rajin. Di tingkat organisasi, kita cenderung melihat pemimpin benar atau salah, bertanggung jawab untuk kinerja yang sangat negatif atau sangat positif. Nah, ini atribut ini sebagai bentuk tantangan bagi kita untuk menyikapi bagaimana cara kita menghadapi atau menjadi seorang pemimpin. Kemudian ada substitusi dan netralisasi kepemimpinan, menunjukkan bahwa dalam banyak situasi para pemimpin tidak relevan malah, dan pengalaman serta pelatihannya merupakan salah satu guru yang bisa menggantikannya. Nah, dari pengalaman dan pelatihan itu bisa memunculkan sifat-sifat kepemimpinan yang sesungguhnya dan kebutuhan akan solusi itu dihasilkan dari pengalaman dan pelatihan. Organisasi sesuai dengan tujuan formal yang eksplisit. Kebutuhannya mampu untuk menciptakan struktur, seperti itu kira-kira. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi.